Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam mata kuliah Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian untuk bab analisis kebutuhan alat mesin pengendali organisme pengganggu tanaman bersama saya Siti Suharyatun. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan implementasi tenaga dan mesin pertanian secara efektif dan efisien. Adapun subcapaian pembelajaran dalam pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung kebutuhan alat mesin pengendali organisme pengganggu tanaman di suatu wilayah. Dalam video pembelajaran sebelumnya sudah dipelajari bagaimana kita menganalisis kebutuhan alat mesin pengolah tanah, kemudian alat mesin penanam padi di suatu wilayah. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagaimana menganalisis kebutuhan alat mesin pengendali organisme pengganggu tanaman, terutama untuk tanaman padi. Untuk analisis kebutuhan alat mesin pengendali organisme pengganggu tanaman itu sama dengan kita menganalisis kebutuhan alat mesin pengolah tanah. Jadi kita memerlukan data monografi di suatu wilayah pertanian. Kemudian dalam pendekatan analisisnya juga perlu diingat bahwa peralatan mekanis itu dioperasikan pada suatu wilayah apabila tenaga tradisional dengan peralatan yang ada memang tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk budidaya pertanian, dalam hal ini untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Kemudian tidak ada pemikiran bahwa masuknya energi dan mesin pertanian pada suatu wilayah itu akan menyebabkan terjadi pengangguran akibat penggusuran tenaga kerja tradisional di wilayah tersebut. Ini adalah contoh data monografi suatu wilayah yang akan kita gunakan untuk menganalisis kebutuhan alat mesin pengendali organisme pengganggu tanaman, yaitu ada sawah tada hujan, kemudian sawah berpengairan, pekarangan, ladang, dan tegalan. Seperti pada analisis kebutuhan alat mesin pengolah tanah dan kebutuhan alat mesin penanam padi, dalam menentukan kebutuhan alat mesin pengendali organisme tanaman ini kita juga menggunakan luas lahan tada hujan dan luas lahan sawah berpengairan atau sawah irigasi untuk menentukan berapa besarnya kebutuhan alat mesin pengendali organisme pengganggu tanaman. Kemudian data jumlah ternak kerja, tetapi karena dalam menggunakan alat mesin pengendali organisme tanaman kita tidak bisa menggunakan ternak, tenaga kerja ternak ini tidak kita gunakan dalam analisis. Kemudian data jumlah penduduk yang usaha tani, ini juga tidak banyak kita gunakan karena yang kita pakai hanya operator untuk mengendalikan alat mesin. Jadi yang menentukan adalah jumlah alat mesin yang bisa kita pakai untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Kemudian ini ada daftar pola tanamnya sama dengan yang digunakan pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi masa tanam itu 45 hari, kemudian untuk padi garis 1 30 dan yang lain juga 30. Tetapi untuk penggunaan alat mesin pengendali organisme tanaman kita tidak menggunakan masa tanam karena organisme pengganggu tanaman memiliki jadwal penggunaan tersendiri, tidak sama dengan jadwal daftar tanam, kemudian jadwal pengolahan tanah. Jadi kita tidak menggunakan masa tanam ini. Kemudian ini ada daftar alat mesin pertanian yang terdapat pada wilayah tersebut, yaitu ada hand traktor, ada hand sprayer, ada power sprayer, ada mist blower, kemudian ada pompa air, dan ada rice milling unit. Untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman, yang kita gunakan itu adalah hand sprayer, kemudian power sprayer, dan mist blower. Ketiga alat inilah yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Kemudian ini adalah daftar sifat fisik mekanis tanah pada wilayah tersebut. Ada draft spesifik, torsi spesifik, daya tumbuh, rasio traksi, dan koefisien tanah guling. Tetapi kita tidak menggunakan sifat mekanis tanah ini. Kemudian yang menjadi masalah apabila terjadi serangan hama yang kronis pada wilayah tersebut secara keseluruhan,
cukupkah peralatan pengendali hama dan penyakit yang tersedia pada wilayah tersebut. Kemudian apabila perbandingan jumlah power sprayer, mist blower, dan hand sprayer yang harus dimasukkan itu disarankan mendekati 1:16 dibanding 100. Berapakah jumlah masing-masing pengendali hama penyakit yang dapat dimasukkan di wilayah tersebut apabila model dan tipe masing-masing sesuai dengan peralatan pengendali hama dan penyakit tanaman di wilayah tersebut. Jadi apabila terjadi kekurangan itu disarankan kalau kita mau menambahkan alat mesin untuk mengendalikan hama penyakit itu kita gunakan perbandingan antara power sprayer, mist blower, dan hand sprayer itu 1:16 dibanding 100 karena memang harganya berbeda antara power sprayer, mist blower, dan hand sprayer. Jadi harganya juga berbeda-beda, kemudian kapasitas kerjanya juga akan berbeda-beda. Kemudian nanti yang disarankan itu adalah tipe dari alat yang memang sudah ada. Jadi nanti kita gunakan kapasitas kerja dari alat mesin yang sudah ada. Kemudian untuk analisisnya, yang pertama untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman yang kronis itu harus dilakukan penyemprotan 3 kali selama umur tanaman. Jadi berapa umur tanaman nanti kita bagi 3, itulah waktu kerja yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama penyakit tanaman. Misalkan kita ambil jenis padi dengan umur sampai 135 hari, maka waktu tersedia untuk 1 kali penyemprotan itu adalah umur tanaman dibagi dengan 3. Jadi 135 hari kita bagi 3 hingga hasilnya adalah 45 hari. Kemudian luas cakup penyemprotan yang dapat dicapai oleh peralatan pengendali organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit tanaman itu adalah yang pertama hand sprayer itu tadi jumlahnya 928 tetapi ada 86 yang rusak. Jadi 928 dikurangi dengan 86. Kemudian kita kalikan dengan hari kerjanya 45 hari dan kita bagi dengan kapasitas kerjanya. Jadi kapasitas kerja sprayer tadi diketahui 2 hari per hektar per buah sehingga kita peroleh luas cakup atau luas jangkauan penyemprotan dengan hand sprayer yang tersedia itu adalah 18.945 hektar. Kemudian luas cakup mist blower itu tadi diketahui bahwa jumlah mist blower yang ada di wilayah itu ada 56, tetapi ada 12 buah yang rusak. Jadi dalam perhitungan kita gunakan 56 dikurangi 12 buah mist blower. Kemudian kita kalikan dengan hari kerjanya 45 hari. Kemudian kita bagi dengan kapasitas kerja dari mist blower. Jadi kapasitas kerja mist blower itu lebih tinggi dibanding manual sprayer, jadi 1 hari per hektar per buah. Sehingga luas cakup atau luas jangkauan penyemprotan dengan mist blower itu sebesar 1.980 hektar. Kemudian untuk power sprayer tadi diketahui jumlah power sprayer itu ada 5 buah tetapi ada 1 yang rusak. Jadi untuk perhitungan kita gunakan 5 dikurangi 1, kemudian kita kalikan dengan hari kerjanya 45, kemudian kita bagi dengan kapasitas kerjanya. Kapasitas kerjanya lebih tinggi, jadi bisa 0,5 hari per hektar per buah. Jadi setengah hari itu sudah bisa menyemprot 1 hektar lahan. Jadi lahan yang disemprot dengan power sprayer ini sebesar 360 hektar. Kemudian total luas yang bisa disemprot dengan peralatan yang ada kita jumlahkan 18.945 ditambah 1.980 ditambah 360 hektar lahan. Jadi secara total itu ada 21.285 hektar. Luasan ini masih lebih kecil dibanding luasan keseluruhan lahan yaitu 35.879. Jadi kita masih memerlukan tambahan alat mesin pengendali organisme pengganggu tanaman atau pengendali hama penyakit tanaman di wilayah tersebut.
Kemudian untuk menentukan jumlah peralatan pengendali organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit tanaman, kita menggunakan ketetapan perbandingan yang sudah ditentukan di awal. Untuk itu kita perlu mencari persamaan dulu untuk menentukan luas cakup masing-masing jenis peralatan pengendali hama dan penyakit tanaman tersebut. Kemudian kalau kita menghitung karena perbandingan itu semuanya belum diketahui berapa jumlah power sprayer, kemudian berapa jumlah mist blower dan berapa buah sprayer manual. Jadi karena diharuskan menggunakan perbandingan, kita misalkan saja power sprayernya itu adalah X buah. Berarti kalau power sprayernya X buah, dengan menggunakan perbandingan yang ada itu jumlah mist blowernya 16 kali X, karena tadi perbandingannya 1 dibanding 16 dibanding 100. Kemudian jumlah hand sprayer itu adalah 100 X. X itu adalah jumlah power sprayer. Ini yang kita pakai dalam perhitungan. Selanjutnya untuk menentukan berapa nilai X atau berapa jumlah power sprayernya, kita bisa menggunakan persamaan matematik luas cakup lahan yang akan disemprot dengan alat mesin yang akan ditambahkan di wilayah tersebut. Jadi persamaannya seperti ini. Jadi 1 X itu adalah jumlah dari power sprayer, kemudian 0,5 itu kapasitas kerja dari power sprayer. Kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan jumlah mist blower, 16 X itu adalah jumlah mist blowernya dibagi dengan kapasitas kerja dari mist blower. Kemudian kita tambahkan dengan jumlah hand sprayernya. Jadi 100 X itu adalah jumlah hand sprayer, kemudian 2 itu adalah kapasitas kerja dari hand sprayer. Kemudian kita kalikan dengan jam kerjanya, jadi atau waktu kerjanya ada 45 hari kerja. Itu hasilnya sama dengan luas cakup yang harus disemprot dengan alat yang ditambahkan ini. Jadi luas cakup yang harus disemprot itu adalah luas cakup yang belum disemprot dengan peralatan yang ada. Jadi luas lahan keseluruhan 35.879 hektar itu kita kurangi dengan luas lahan yang sudah disemprot dengan peralatan yang ada 21.285 hektar itu adalah luas lahan yang sudah disemprot dengan peralatan yang memang sudah ada di wilayah tersebut. Kemudian persamaan ini bisa kita sederhanakan. Untuk menjumlahkan kita perlu menyamakan penyebutnya, jadi kita jadikan 1. Jadi 2X ditambah 16X ditambah 50X kali 45 itu nanti hasilnya akan sama dengan 14.594 hektar. Jadi kalau kita sederhanakan seperti ini, 68X kali 45 itu akan sama dengan 14.594, sehingga kita peroleh 3.060X itu sama dengan 14.594 hektar. Kemudian X kita peroleh 4,765. Jadi kalau kita bulatkan, karena ini adalah mesin, jadi kita bulatkan ke 5 buah karena lebih dekat ke angka 5 ya. Jadi untuk menambahkan alat mesin di wilayah tersebut, kita perlu menambahkan 5 buah power sprayer. Kemudian kalau kita sudah mengetahui bahwa jumlah power sprayer itu ada 5 buah, kita bisa menentukan berapa besarnya mist blower dan berapa jumlah dari mist blower dan berapa jumlah dari hand sprayernya. Dengan menggunakan perbandingan yang sudah dijelaskan di depan, jadi power sprayer kita peroleh nilainya 5 buah. Berarti untuk mist blowernya tadi perbandingannya 1 dibanding 16 dibanding 100, jadi mist blowernya 16 kali 5 itu 80 buah, dan hand sprayernya itu 100 kali 5 jadi 500 buah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan alat mesin pengendali hama di wilayah tersebut ketika dia mengalami serangan hama secara kronis, ya mungkin tidak setiap saat terjadi, tapi dalam perhitungan seperti itu. Jadi kita memerlukan 5 buah power sprayer, kemudian 80 buah mist blower, dan 500 buah hand sprayer untuk ditambahkan di wilayah tersebut supaya mencukupi
kebutuhan alat mesin pengendali organisme pengganggu tanaman ini. Saya kira itu cara kita menentukan kebutuhan dari alat mesin pengendali hama penyakit tanaman atau alat mesin pengendali organisme pengganggu tanaman. Tetapi itu nanti bisa dalam perhitungan itu bisa menyesuaikan dengan jenis dari alat mesin yang direkomendasikan, karena mungkin alat mesin yang direkomendasikan juga berbeda dan perhitungannya juga harus disesuaikan dengan spesifikasi dari alat mesin yang direkomendasikan untuk ditambahkan di suatu wilayah. Demikian tadi materi tentang analisis kebutuhan alat mesin pengendali organisme pengganggu tanaman. Semoga dapat memberikan manfaat dan selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.